Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah illadzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, amal-amal kita yang telah kita kerjakan di hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kita insyaallah digolongkan termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Badan Wakaf Al-Qur'an ya, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada jajaran pengurus DKM Masjid Al-Furqan yang hari ini telah memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir bersilaturahim kepada para jamaah sekalian, sekaligus juga ingin menyampaikan salah satu agenda kami, yaitu agenda safari dakwah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh akhinal kiram, yaitu Al-Ustadz Robiansah. Beliau adalah dai di pedalaman ke Kalimantan Barat. Mungkin para jamaah ada yang dari Kalimantan Barat atau ada yang sudah pernah datang ke Kalimantan Barat. Nah, nanti beliau akan menceritakan bagaimana perjuangan dakwah beliau di pelosok-pelosok dan di pedalaman-pedalaman yang ada di Kalimantan Barat. Ya tentu kalau kita tahu yang sudah pernah ke Kalimantan Barat, pasti kita sudah bisa membayangkan begitu sulitnya, begitu luar biasanya tantangan untuk menyampaikan dakwah Islam ke daerah-daerah pelosok. Apalagi di sana ada suku-suku yang sangat luar biasa kuat gitu ya, yaitu suku Dayak. Suku Dayak yang ya kita kenal juga suku yang kuat, ya salah satu suku di Indonesia yang kuat, dan juga kepercayaan kepada nenek moyang mereka begitu tinggi sampai hari ini. Namun alhamdulillah ya, Ustadz Robiansah beserta kawan-kawan para dai-dai yang lain yang ada di Kalimantan Barat, alhamdulillah melalui program kerjasama dengan BWA, yaitu melalui program Wakaf Al-Quran, itu sudah banyak menyampaikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang ada di pelosok Kalimantan Barat. Banyak mereka yang mu'alaf, beliau bahkan pernah mensyahadatkan paling tidak tuh ada 600 kepala keluarga dari suku Dayak masuk Islam. Kenapa? Karena berkat wasilah dari Al-Quran yang beliau hantarkan, berkat dakwah yang beliau sampaikan. Dan inilah insya Allah apa yang telah beliau lakukan di pedalaman Kalimantan Barat ini kelak akan menjadi amal jariah buat beliau sampai akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang sambutan yang bisa kami sampaikan karena waktunya juga terbatas. Untuk itu kita langsung sambut saja. Persilakan Ustadz Robiansah, dan juga saya ada yang lupa sedikit. Insya Allah nanti juga beliau juga akan mengajak kepada para jamaah sekalian untuk berkontribusi, ikut berkontribusi mendukung dakwah beliau ke pelosok-pelosok, yaitu lewat apa? Lewat kita berwakaf Al-Quran yang nantinya beliau akan sampaikan ke daerah-daerah pelosok, sekaligus juga menyampaikan dakwah, membantu beliau agar bisa terus berdakwah di pelosok-pelosok Kalimantan Barat, karena di sana itu masih banyak muslim-muslim yang pemahaman agama Islamnya masih minim, akidahnya masih sangat-sangat lemah. Untuk itu butuh support, butuh dukungan dari kita semua. Insya Allah nanti beliau akan mengajaknya bagaimana teknis berwakafnya, nanti beliau akan sampaikan. Kurang lebihnya itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kami mengucapkan syukran jazakumullahu khairan ahsanal jaza kepada takmir Masjid Jami' Al-Furqan yang pada kesempatan sore hari ini kami diizinkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan buat para jamaah semua, dan mudahan juga membawa keberkahan bagi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tak lupa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita yang hadir di majelis ini kelak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh takmir masjid dan kemudian tadi disampaikan juga oleh moderator, izin memperkenalkan diri. Nama saya Robiansyah, saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya mungkin akan cerita sedikit bagaimana kegiatan-kegiatan kami dan kemudian bagaimana kami dalam mendistribusikan Al-Qur'an untuk wilayah pedalaman Kalimantan Barat. Mungkin sebelum saya lanjut, saya ingin putar sedikit video dulu ya sebagai pembukaan. Ya, silakan Mas, diputar video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah kami dari tim Badan Wakaf Al-Quran telah menyelesaikan pendistribusian Al-Quran untuk Kalimantan Barat sebanyak 20.000 mushaf Al-Quran. Yang alhamdulillah kami distribusikan di berbagai kota kabupaten di Kalimantan Barat. Di antaranya yang pertama adalah Mempawah, Kabupaten Mempawah, yang kedua Kota Singkawang, yang ketiga Kabupaten Sambas, dilanjutkan dengan Kabupaten Bengkayang, kemudian Kabupaten Sanggau, dilanjutkan dengan Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan terakhir ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Total Al-Quran yang telah kami distribusikan untuk Kalimantan Barat sejumlah 100.000 mushaf Al-Quran yang kami sampaikan dan kami distribusikan sampai kepada pelosok daerah. Ketika kami berinteraksi dengan masyarakat, kami hantarkan Qurannya kepada masyarakat. Nah, banyak respon yang kami tidak sangka. Banyak masyarakat yang merasa bahagia, mereka senang sekali dengan kedatangan Badan Wakaf Al-Quran dalam rangka menghantarkan atau mendistribusikan Al-Quran Wakaf tersebut. Di antaranya yang kami datangi adalah Kecamatan Elahir. Kecamatan ini terletak di ujung Kabupaten Melawi. Nah, ketika kami berinteraksi dengan mereka sangat senang sekali, dan kemudian mereka ternyata sudah memiliki niat untuk membeli Al-Quran, tapi karena terkendala oleh kondisi jalan dan jauhnya kampung mereka dengan lokasi untuk pembelian Al-Quran, nah maka mereka menahan terlebih dahulu. Tapi ternyata ketika kita menahan terlebih dahulu dan kita datang menghantarkan Al-Quran, mereka sangat senang sekali, Masya Allah. Masih banyak saudara-saudara kita yang berada di daerah pelosok pedalaman yang masih membutuhkan Al-Quran. Maka dari itu, dukung dan support terus Badan Wakaf Al-Quran untuk menyampaikan amanah-amanah terbaik dari wakif semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin
mungkin sedikit kami membagikan video biar Bapak Ibu punya gambaran bagaimana sih aktivitas kami ketika kami berdakwah di daerah pedalaman mobil khusus di tempat kami Pontianak, Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Mohon maaf sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, mungkin ada jemaah yang sini pernah ke Pontianak atau Kalimantan Barat, Pak? Bapak kemana, Pak? Singkawang, Pontianak, Mempawah, Sambas, nyampe ya? Ke Ketapang bawah? Kuburaya pernah berarti? Kabupaten Kuburaya. Dinas, Pak? Yang dekat-dekat ya? Oh, berarti itu daerahnya utara, naiknya di pinggir pantai ya? Dekat Pontianak ya? Ada yang lain lagi, Pak? Yang di tengah ada yang pernah, Pak? Selain Bapak siapa namanya, Pak? Pak Amar. Ada lagi yang lain? Bapak yang sebelah kanan ada yang pernah ke Pontianak atau Kalimantan Barat? Ibu ada yang pernah, Bu? Belum pernah. Mudah-mudahan nanti Allah berikan umur panjang bisa berkunjung atau bersilaturahmi di tempat kami ya, insyaallah. Baik, seperti itu perjalanannya Bapak Ibu. Nah, jadi ini peta untuk Kalimantan Barat sendiri, luas wilayahnya 1,5 kali Pulau Jawa. Nah, kalau tadi Pak, saya itu kebetulan Pak tinggalnya di kota Pontianak, walaupun saya juga berasalnya dari kampung. Saya berasalnya dari Kabupaten Ketapang yang paling bawah. Jadi di kampung juga, saya sudah berkeluarga tinggalnya di kota Pontianak. Kalau kita distribusi Pak, biasanya kita itu setiap tahun itu distribusinya 20.000 mushaf. Jadi kalau ada 20.000 kita bagi ke 14 kabupaten kota, ada yang dapatnya 2.000, ada yang dapatnya 1.000. Nah, baru kita bagi lagi, kita bagi ke pondok-pondok pesantren, kita bagikan ke majelis taklim, kita bagikan ke guru-guru ngaji kampung, tapi yang paling penting kita bagikannya kepada para mu'alaf yang berada di daerah pedalaman. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator, Bapak Ibu, kami itu alhamdulillah di Kabupaten Sintang itu lebih dari 600 kakak saudara kita yang berasal dari suku Dayak itu sudah masuk Islam. Makanya kita turut bahagia, bukan hanya di kota saja ternyata orang yang tertarik dengan Islam, di kampung-kampung juga orang sudah melirik Islam, ya. Nah, itu kabar baiknya. Tetapi ternyata, ya, kita tidak cukup berbahagia sampai di situ. Ada tugas selanjutnya yang harus kita lakukan, yakni bagaimana saudara kita yang Muslim itu, yang mu'alaf tadi, mendapatkan akses untuk mendapatkan pembinaan Al-Quran. Jadi kalau kita bagikan Quran ke sana Bapak Ibu, tapi kalau mereka nggak bisa baca Quran, kira-kira Qurannya bermanfaat atau tidak, Bu? Tidak bermanfaat. Nah, maka kita harus melakukan pembinaan kepada mereka. Kita ajarkan kepada mereka cara membaca Al-Quran. Kita ajarkan kepada mereka bagaimana kalau orang meninggal itu harus ada fardu kifayahnya, cara pemakamannya, kemudian bagaimana mereka beribadah. Nah, itu perlu pembinaan. Nah, itulah tugas yang kami lakukan. Nah, kemudian di Kabupaten Kapuas Hulu ini alhamdulillah juga lebih dari 1.000, karena sebagaimana tadi juga disampaikan di Kalimantan Barat itu sendiri setidaknya ada 2 suku mayoritas. Tadi pertama sukunya suku Dayak, Pak. Yang kedua tahu Pak sukunya suku apa? Kalau Bapak tadi ke Singkawang, Chinese, Pak. Mayoritas Chinese itu. Amoy-amoynya banyak Pak di sana. Kalau yang kedua apa tahu? Yang kedua itu sukunya suku Melayu, Pak. Kebetulan saya dari suku Melayu, bahasanya Upin Ipin, Bu. Nah, ya. Nah, kemana tuh? Nah, kalau Bapak pergi ke Pontianak itu ketemu orang langsung bahasanya bahasa Melayu. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi kami distribusi, ya, ini kami distribusi itu paling jauhnya ke Kabupaten Kapuas Hulu, ya. Kapuas Hulu ini Pak, jaraknya kalau dari kota Pontianak, kalau kami tadi distribusi, jarak tempuhnya kurang lebih 800 kilo, Pak. 800 kilo kalau dari sini kemana Pak jaraknya, Pak? Surabaya. Berapa jam Pak kalau dari sini ke Surabaya? 12 jam. Nah, kalau kami itu, kalau Bapak tadi ke Singkawang itu cukup 3 jam, ya, 3 sampai 4 jam. Ke Mempawah cukup 2 jam. Kalau kami ke Kapuas Hulu itu 16 sampai 18 jam, Pak. Tapi non-stop, nggak berhenti. Kalau berhenti, biasanya kita berhentinya di Sintang, baru separuh jalan 8 jam, baru nambah lagi 8 jam. Tapi kami distribusinya bukan di daerah kotanya, masuk lagi kita ke daerah pedalamannya. Jadi kalau di Kalimantan Barat itu ada sungai apa Pak namanya, Pak? Tahu nggak, Pak?
Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia Pak. Itu sungainya Pak dari Kabupaten Kapuas Hulu sampai ke kota Pontianak Pak. Jadi sungainya sangat panjang sekali. Nah, kami bersama dai kami, alhamdulillah, kebetulan saya itu koordinator untuk provinsi. Jadi kita itu di setiap kabupaten kota, setiap kecamatan, setiap dusun desa kita punya dai-dai lagi. Karena kalau dakwah itu sendiri Pak, nggak bisa. Karena luas wilayahnya yang begitu besar, kita harus berkolaborasi seperti itu. Nah, di sana kami dibawa oleh dai kami namanya Ustadz Yohanes Soter. Ya, beliau ini orang suku Dayak Pak, mu'alaf juga. Nah, ketika beliau masuk Islam, beliau belajar Islam. Nah, beliau mendedikasikan dirinya untuk mendakwakan Islam ke daerah pedalaman. Kami dibawa oleh beliau ke hulunya Sungai Kapuas. Nah, Bapak bisa searching di YouTube atau Google, namanya Danau Sentarum. Di Danau Sentarum itu wilayahnya luas Pak, luas banget. Jadi di sana bercampur, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang animisme dan segala macam gitu kan. Nah, kami dibawa oleh beliau ke sana dan kemudian kita melakukan pembinaan, mengajarkan kepada saudara kita bagaimana cara baca Al-Qur'an. Karena setidaknya ketika kami masuk daerah pedalaman itu Pak, ada 4 kategori. Ya, yang pertama, kategori pertama itu ada orang yang sudah bisa baca Quran, fasih bacaannya, makhrajul hurufnya benar, tajwidnya benar, tahsinnya benar, levelnya level 1. Level kedua, orang sudah bisa baca Quran, panjang pendeknya benar, tapi mohon maaf tajwid, tahsin itu masih berantakan. Yang ketiga, orang sudah bisa baca Quran, kenal dengan huruf tapi panjang pendeknya masih berantakan. Level yang paling bawah itu belum bisa baca Quran sama sekali. Nah, ketika kami bikin kelas Pak, jadi kita bikin kelas itu ada 2. Yang pertama untuk yang tidak bisa baca Quran, yang baru belajar baca Quran. Yang kedua untuk para guru Pak, untuk guru-guru ngaji di kampung. Ketika kita ajarkan kepada mereka dan kita identifikasi, ternyata mereka itu ada levelnya 2, bahkan ada level 3 Pak. Bayangkan, guru ngaji levelnya ada level 2 dan level 3 yang tidak tahu terkait hukum tajwid, panjang pendeknya juga masih salah. Nah, bagaimana tuh kalau mengajarin anak-anak santrinya, anak-anak TPA-nya? Nah, ketika kami tanya, Bapak Ibu kira-kira pengen nggak kalau kita naikkan, kita upgrade ilmunya supaya nanti ada di tingkat yang atas? Nah, alhamdulillah mereka pengen Pak. Bahkan Pak, ada guru ngaji itu yang 1 hari sebelum kita mengadakan kegiatan, mereka sudah datang Pak. Jadi kita bikin kegiatan itu pagi sampai sore. Sehari sebelum acaranya dimulai, mereka sudah datang. Karena mohon maaf, kalau mereka itu perginya pagi itu juga, itu nggak ngejar Pak. Walaupun jaraknya mungkin di kampung sebelah. Nah, karena kondisi jalannya. Jadi tantangannya bukan hanya terkait dengan Quran, terkait dengan guru, tetapi juga transportasi juga mempengaruhi. Boleh next di atas lagi. Nah, kami juga bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia. Jadi kami itu juga berkolaborasi dengan Dewan Masjid. Jadi di mana yang Dewan Masjid itu tidak bisa masuk, nah kami masuk yang ke sana. Nah, kalau Dewan Masjid itu biasanya hanya masjid yang berada di kota saja dan di kabupaten seperti itu. Next. Selanjutnya kami juga dengan TNI Angkatan Laut. Nah, mungkin Bapak di sini ada yang pensiunan TNI Angkatan Laut Pak. Nah, kami juga bersama TNI Angkatan Laut aparat itu mendistribusikan Quran. Kalau Pak tahu ada Selat Karimata. Nah, kami ke Kepulauan Karimata mendistribusikan Quran tersebut bersama disupport oleh teman-teman dari TNI Angkatan Laut. Nah, ini juga kami juga bersama Pangdam 12 Tanjung Pura, kami juga mendistribusikan lewat para babinsa yang ada di sana. Next. Nah, ini tadi yang saya cerita, kami ke Danau Sentarum. Jadi kalau tadi kita dari Pontianak ke Kapuas Hulu itu 18 jam perjalanan, kita harus masuk lagi Pak, menyusuri Sungai Kapuas. Anak-anak Sungai Kapuas itu nambah 8 jam perjalanan. Jadi totalnya ada 26 jam Pak. Di 2 hari itu baru perjalanannya saja. Kita biasakan ada kelas itu biasanya 3 atau 4 hari, nanti baru kita pulang lagi. Berarti seminggu kita habis waktunya di perjalanan. Nah, ini Ustadz Indra Soter. Nah, beliau juga punya Mu'alaf Center di Kabupaten Kapuas Hulu, namanya Mu'alaf Center Al-Fattah. Next. Kami ke Kabupaten Kelapang. Nah, kemudian kami juga ke Kabupaten Kayung Utara. Bapak mungkin tahu Pak Osman Sabta Odang Pak, tahu Pak? Yang punya Partai Hanura Pak. Nah, ini kampung halaman beliau Pak, Kabupaten Kayung Utara. Tapi qadarullah Pak, nih jalannya seperti ini. Jadi ketika itu kami bawa Quran pakai mobil pick up, mobilnya nggak bisa bawa pick up sampai ke tempat tujuan Pak, karena jalannya seperti ini. Hingga akhirnya kami minta bantu warga untuk pikul satu Qurannya satu persatu. Nah, seperti itu. Next Mas.
Nah, ini kami distribusi di pondok pesantren namanya Khulafaur Rasyidin. Kami bawa Quran, jadi totalnya itu ada 500. Ketika itu kami melihat, jadi kalau tadi itu setiap tahun jatahnya satu kabupaten itu ada 1000 atau 2000 Pak, separohnya kami distribusikan ke pondok pesantren ini. Karena biasanya kalau kami sebelum distribusi itu kita survei dulu, kita data ini santrinya berapa, kemudian jumlah kebutuhan Qur'annya berapa, baru kita distribusikan. Nah, di pondok pesantren ini kami bagikan 500. Kami bagikan 500, kami pikir jumlahnya banyak. Ternyata jumlah santrinya 3 kali lebih banyak daripada Quran yang kami bagikan. Ketika kami hantarkan Quran, kami bagikan Quran ke pondok pesantrennya, Pak Kiainya terima. Tapi Pak, beberapa bulan kemudian saya ditelepon sama Pak Kiainya, Ustaz, besok Ustaz ada jadwal khutbah di masjid kami. Iya, insya Allah Pak Kiai, saya bilang. Pak, saya datang, saya setelah sholat, setelah salam, saya tanya pada Pak Kiai, Pak Kiai, boleh enggak kami pengen tahu kondisi Quran yang kemarin kami distribusikan. Jadi Pak, kalau Quran sudah kita distribusikan, tidak kita lepaskan begitu saja Pak, tetap kita kontrol. Nah, kita pengen tahu berapa bulan kemudian Qurannya itu seperti apa kondisinya, apakah masih layak pakai atau tidak. Karena kalau kita distribusi lagi nanti, itu kalau Qurannya sudah tidak layak pakai lagi, kita akan ganti dengan Quran yang baru. Atau bahkan kalau misalnya Qurannya tidak dipakai, itu Qurannya kita akan alihkan untuk wilayah yang lain. Pernah satu kejadian saya itu ketika distribusi Quran, jadi kondisi Qurannya itu masih ada Pak, masih cukup, masih lebih gitu. Jadi Qurannya itu adanya di masjid. Ada di masjid, satu kardus disimpan di masjid. Saya tanya, ini Qurannya dipakai atau tidak Pak? Nah, kebetulan juga waktu itu ada, sebelum kita bagikan sudah didata, tapi ada Quran yang wakaf dari warga sekitar. Jadi saya bilang kalau nggak dipakai, ini berarti kita ambil dulu, kita ambil lagi, kita distribusikan, kita pindahkan kepada yang lain yang butuhkan. Nah, itulah fungsinya daripada kita kontrol Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Qurannya kita simpan di masjid itu nggak dipakai, ya. Nah, maka kami itu melakukan kontrol yang seperti itu. Nah, Pak, setelah itu, setelah sholat salam, saya tanya pada Pak Kiainya, Pak Kiai, Quran yang kemarin kami distribusikan di mana ya? Pak Kiainya bilang kepada saya, Ustadz, Qurannya ada di pinggir-pinggir masjid. Jadi Pak, di pinggir masjidnya itu ada rak, jadi di sekeliling masjidnya itu disimpan Quran. Nah, seperti ini. Ustadz, sepertinya Qurannya ini salah, saya bilang. Quran yang kemarin kami bagian itu warnanya dua. Yang pertama warnanya oranye, yang kedua warnanya hijau. Kalau yang seperti ini, saya bilang sepertinya salah. Ustadz ini tak percaya sepertinya. Ustadz ambil Ustadz Qurannya. Pak, saya ambil Qurannya, saya buka, ternyata benar. Qurannya benar, mushafnya benar, kertasnya benar, khotnya benar. Nah, seperti yang dipegang Pak Kiai ini. Saya bilang, Pak Kiai, ini Quran dipakai anak buat baca, apa dilempar-lempar sama anak-anak sini? Saya bilang, kok baru berapa bulan yang lalu saya bagikan, sudah kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Bu, kalau Quran yang ada di masjid kira-kira tahannya berapa tahun Bapak Ibu? Kalau Qurannya ada setahun, 2 tahun masih bagus Pak ya. Nah, makanya saya bilang, kok bisa secepat seperti ini Pak Kiai? Jadi Ustadz, Qurannya itu satu Quran Bapak dipakai oleh 3 orang santri Pak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ada nama, di samping ada nama, di bawahnya ada nama dengan 3 nama yang berbeda. Ya Allah, saya bilang. Jadi seperti itu kondisinya. Saya bilang kepada Pak Kiai, ya Allah Pak Kiai, saya bilang saya itu sedih. Sedihnya saya pikir Quran yang kami bagikan pada pesantren ini banyak, tetapi ternyata jumlah santrinya lebih banyak Pak. Saya juga bahagianya karena Quran yang kami bagikan di pondok pesantren ini tidak disimpan, tidak dipajang, tidak disimpan di lemari-lemari, tetapi digunakan oleh para santri untuk menghafal Quran, untuk merajaah Quran. Pak, kalau saya tanya nih Pak, Bu, kalau Bapak Ibu berwakaf Quran, mensedekahkan Quran, lebih senang Qurannya yang bagus seperti ini, yang jarang dibuka, jarang dipakai, atau lebih senangnya Qurannya yang seperti ini, yang robek-robek, yang setiap hari dipakai? Kira-kira senangnya yang mana? Yang robek-robek Pak ya? Kita sih pengennya yang bagus tetapi dipakai tiap hari. Tapi kalau anak santri Pak, nggak seperti itu. Jadi mereka itu Pak, pakai Qurannya seperti ini, senang nih. Ya Allah, saya bilang, ini saya juga bahagia karena Qurannya dipakai oleh para santri. Kalau ini saya informasikan kepada orang yang berwakaf, mereka akan pasti bahagia karena pahalanya setiap hari mengalir. Bayangkan Pak, habis sholat subuh mereka baca Quran, nanti selesai duha mereka baca Quran lagi, nanti ba'da zuhur mereka baca Quran lagi, ba'da asar, ba'da maghrib, bahkan nanti kalau sholat tahajud mereka baca Quran lagi. Jadi Quran itu diganti oleh mereka, gantian mereka bacanya. Nah, Masya Allah, saya bilang. Next.
Nah, ini perjalanan ketika kami bawa Al-Quran itu mensyahadatkan ya saudara-saudara kita yang berasal dari suku Dayak, Pak. Kemarin ke Singkawang sempat ketemu jalan yang seperti ini nggak, Pak? Nggak sempat ya, karena emang kalau daerah Pantura itu jalannya bagus, Pak. Tapi kalau naik sedikit ke daerah Sambas, Bengkayang, Ngabang, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, hampir seluruh kabupaten itu punya ruas-ruas jalan yang seperti ini. Bukan hanya satu atau dua ruas, Pak, tapi mayoritas jalannya seperti itu. Nah, ketika itu kami mensyahadatkan kurang lebih ada 17 orang ya. 17 orang yang berasal dari suku Dayak. Ada satu kampung namanya itu Kecamatan Nangasepau. Nanti Bapak bisa searching di Google. Kami mensyahadatkan berasal dari 4 kakak. Ketika itu ada juga teman-teman dari dokter ikut kepada kami. Ustadz, dokternya bilang, kalau Ustadz nanti masuk daerah pedalaman, boleh nggak kami ikut? Kami pengen juga beramal soleh lewat ilmu yang kami miliki. Jadi mereka itu juga mau mengadakan sunatan massal, Pak. Nah, sunatan massal, nah ini gambarnya. Nah, ini perjalanan kami. Jadi dokter, teman-teman dari dokter juga ikut melakukan ke daerah pedalaman seperti itu. Boleh next lagi. Nah, kami juga di Kabupaten Sintang, alhamdulillah, juga punya pondok pesantren. Namanya Pondok Pesantren Tahfizul Quran Cahaya Tempuna. Ini adanya di Kecamatan Nangatempuna. Ini yang santrinya alhamdulillah mayoritas yang berasal dari suku Dayak, Pak. Kenapa kita perlu membina mereka? Kenapa perlu kita masukkan ke pondok pesantren? Karena pengalaman kami ketika kami mendistribusikan Al-Quran, itu banyak dai-dainya yang berasal dari luar. Tidak lama mereka nanti balik kampungnya, nanti yang mereka sudah bangun ada TPA, TPQ, nah itu ditinggalin. Pernah kami itu ke Kabupaten Melawi ya, namanya Dusun Nangakayan. Nah itu, Pak, ada santrinya, masjidnya ada, rumah ustadznya ada, saung-saungnya ada, tetapi ustadznya nggak ada. Kemana ustadznya? Ustadznya ternyata sudah balik kampung. Saya bilang, kalau seperti itu nggak bisa kita berharap dengan orang luar, maka kita harus mengkader anak-anak yang berasal dari suku Dayak itu, supaya mereka nanti menghafal Quran, mereka belajar Quran, nanti setelah selesai, setelah lulus, mereka lah yang akan berdakwah ke daerah pedalaman, Pak. Karena setidaknya selama kami masuk daerah pedalaman ada 4 tantangan, Pak. Yang pertama tantangannya terkait dengan bahasa. Jadi kalau orang luar itu susah berkomunikasi karena terkait dengan bahasa. Kalau saya aja nih, Pak, kalau ketemu dengan orang Dayak, saya nggak ngerti bahasanya, Pak. Orang ketawa, saya juga ketawa. Orang senyum, saya juga senyum. Nah, karena saya tidak mengerti dengan bahasa. Jadi kalau di daerah pedalaman itu kita memang harus ambil dai yang berasal dari sana, Pak. Yang kedua itu terkait dengan adat istiadat. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar atau berita viral itu tahun lalu kalau nggak salah itu UAS pernah mau dakwah ke Kabupaten Sintang, Pak. Nah, tapi qadarullah, Pak, di perjalanan tidak boleh masuk, jalannya di portal, Pak. Jalannya di portal nggak boleh masuk, tapi ternyata bagaimana caranya supaya bisa masuk? Ternyata kita disuruh bayar adat, Pak. Bayar adatnya itu kalau nggak salah 10 atau 20 juta seperti itu. Nah, kalau kita orang luar nggak ngerti dengan adat mereka, ya susah juga, Pak. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan sarana dan prasarana, adanya Quran, adanya listrik, jalan. Nah, itu juga menjadi tantangan. Kemudian yang keempat terkait dengan telekomunikasi, jaringan, tidak ada sinyal. Kalau listrik pun, Pak, nyalanya cuma dari jam 5 sore sampai jam 10 malam, Pak. Nah, seperti itu. Bahkan kalau di masjid itu, saya pernah ke satu masjid, masjidnya di lampunya, Pak, di masjid itu cuma satu doang, Pak. Remang-remang masjidnya. Ya Allah, saya bilang menyedihkan sekali. Nah, kalau masjid ini, Pak, ada AC-nya, lampunya bagus, tiang-tiangnya bagus, maka kita bersyukur, Pak, yang ada di kota. Jadi kalau kita yang ada di kota ada majelis taklim, ada kajian ilmu, kemudian ibadah, jangan sampai kita malas, Pak. Karena kita sudah diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan fasilitas-fasilitas tadi. Jadi kalau ada kajian-kajian, ada majelis ilmu, ada belajar Quran, maka kita harus lebih semangat daripada saudara-saudara kita yang berada di daerah pedalaman. Next lagi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, motivasi kami masuk ke daerah pedalaman itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman,
kita termasuk bagian orang yang beriman. Bapak, Ibu termasuk bagian orang yang beriman. Mudah-mudahan seruan ini Allah panggil kita di dunia, tapi yang paling penting nanti ketika Allah memanggil orang-orang yang masuk ke dalam jannahnya, masuk ke dalam surga, hanya orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Mudah-mudahan iman yang ada dalam hati kita mudah-mudahan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi lanjutannya, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurukum, maka niscaya Dia akan menolongmu, kata Allah. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan kemudian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Ini janji daripada Allah. Tidak mungkin Allah itu ingkar terhadap janjinya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Bapak Ibu, saya berada di Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, yang dekat dengan saudara-saudara yang ada di sana. Mendengar informasi mereka tertarik dengan Islam, maka kami berdakwah ke sana. Kami ketemu dengan mereka, kami mengajarkan Quran kepada mereka. Bapak Ibu yang ada di kota, yang ada di Jakarta, yang tidak sempat, kami memohon didoakan. Mudah-mudahan perjuangan kami senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebutuhan saudara-saudara kita di sana itu adalah merupakan fardu kifayah bagi kita, Bapak Ibu. Di mengajarkan Quran kepada mereka merupakan fardu kifayah. Kalau tidak ada orang lain yang mengajarkannya, maka kewajiban itu tertimpa kepada kita sampai ada orang yang mendakwakan Islam kepada mereka. Next, Mas. Selanjutnya, salah satu hadis, idza matal insanu, apabila manusia itu meninggal, kata Rasulullah, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal perbuatannya, amal solehnya. Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah meninggal, enggak bisa lagi kita sholat, enggak bisa lagi jamaah ke masjid, enggak bisa lagi berpuasa di bulan Ramadan, tidak bisa lagi baca Quran, illa min thalathatin, kata Rasulullah, kecuali dari 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ini bayarnya langsung cash dari Allah. Ketika kita punya uang 200.000, taruhlah, kita belikan ke sajadah masjid, sajanya dipakai jamaah buat sholat, langsung dapat kita pahalanya. Tapi nanti disimpan dulu, nunggu nanti ketika kita di padang mahsyar, di yaumil akhir, baru dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini pasti ada jaminan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa ilmin yutafa'u bih, adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu punya ilmu, diajarkan kepada orang, kalau diamalkan lebih banyak pahalanya, kalaupun tidak diamalkan Bapak Ibu sudah dapat ilmu. Tapi kalau lebih baik diamalkan, insya Allah pahalanya berkali-kali lipat. Yang ketiga adalah wa waladin salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kira-kira Pak Bu, ada enggak jaminan anak kita jadi anak yang saleh? Ada enggak jaminan kira-kira? Enggak ada, benar Pak Haji. Bahkan Nabi saja minta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Bahkan ada salah seorang Nabi, Nabi Nuh yang kita kenal, anaknya tidak ikut bersamanya naik ke kapal. Jadi tidak ada jaminan kita manusia biasa, apalagi Nabi saja sekelas Nabi, anaknya masih ada yang membangkang daripada perintah Allah. Nah, maka dari ketiga ini yang memungkinkan adalah yang pertama, harta yang kita miliki mumpung kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah meninggal, kira-kira hartanya jadi milik siapa, Pak? Kalau kita sudah meninggal, harta kita milik siapa? Ahli waris. Bukan lagi punya kita, maka terserah mereka mau diapain harta itu. Tapi mumpung kita masih hidup, maka gunakanlah harta kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Next, Mas. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Kata Rasulullah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau baca alif, lam, mim ada 3 huruf. Kalau dikalikan 10 dapat 30 kebaikan. Bu, kalau saya tanya Bu, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf Bu? Berapa huruf Bu? Pernah ngitung Bu? Enggak pernah. Bapak ada yang pernah ngitung Pak? 19 huruf. Masya Allah Pak Haji kayaknya setiap hari ngitung nih baca bismillah. Pahala saya berapa nih hari ini nih? Kalau Al-Fatihah pernah ngitung berapa huruf Pak Bu? Berapa pernah ngitung Pak Haji? Belum pernah ngitung. Mau kita hitung sama-sama? Nggak cukup waktunya kayaknya ya. Artinya kalau kita baru baca bismillah saja, pahalanya ada 190 kebaikan. Kalau diuangkan mungkin 190.000. Kalau baca Al-Fatihah yang hurufnya banyak seperti itu, pahalanya subhanallah. Kita lagi tidur nih Pak, kita lagi istirahat ya. Lagi
lagi nggak baca Quran, lagi makan. Nah tiba-tiba ada orang yang baca Quran, lewat Quran yang kita wakafkan, pahalanya mengalir kepada kita. Kira-kira pengen nggak, Bu? Pengen. Bapak punya uang 100 juta dibikinkan ke kos-kosan. Ya, tadi kayaknya lewat itu banyak kos-kosan ya. Masuk gang tadi, bener Pak ya? Ada Pak yang sini punya kos-kosan Pak? Ada ya jemaah ya yang punya kos-kosan. Nah setiap bulan dapat uang kosnya, ya, dapat uang sewanya. Ada yang 10 juta, ada 20 juta dapatnya. Nah itulah investasi. Itu investasi di dunia. Berniaganya dengan manusia. Bagaimana kalau kita berniaganya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Langsung cash nanti dibayar oleh Allah. Next Mas. Nah ini merupakan video terakhir mungkin yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil pelajaran. Fadhal, silakan. Ada hal yang mungkin tidak bisa kita kerjakan sendiri, karena hidup ini bervariasi. Sendiri mungkin sudah terbiasa, namun kita bersama akan lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 4 November 2023, insyaallah kita akan melakukan distribusi Al-Quran untuk daerah pedalaman Sanggau. Nah, insyaallah kita pada pagi hari ini akan melakukan distribusi di daerah Belangin 1 yang ada di seberang sana, Belangin 2 dan Belangin 3. Distribusi Kalimantan Barat pada kali ini kami mendistribusikan untuk beberapa titik daerah, di antaranya kita menuju daerah Kabupaten Sanggau, di pedalaman Kabupaten Sanggau, dan kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Melawi. Di beberapa titik yang kita distribusikan tentu sangat antusias sekali. Ada yang berbahagia, ada yang tentunya mereka sangat terharu dengan kedatangan tim Badan Hafal Al-Quran, karena telah mengantarkan Al-Quran jauh-jauh sampai ke tengah-tengah mereka. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Bahwasanya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian menghantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Mereka sangat bahagia dengan kedatangan kita, dan mereka sangat terharu. Nah, karena Al-Quran yang selama ini mereka idam-idamkan telah sampai ke tangan mereka tanpa mereka mengeluarkan biaya sedikit pun. Senang karena dapat Al-Quran baru. Jadi senang banget dapat Al-Quran baru dari BW. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan. Ini tidak ada sampulnya, dan kemudian juga kalau di sini cuma juz 30 dan tidak ada lagi kita lihat di depan dan di belakangnya sudah sampai ke depan. Insyaallah Quran yang ada ini akan kita ganti dengan Al-Quran dari amanah daripada wakif BWA. Kali ini kita sedang menuju perjalanan menuju desa Berumai, desa Semontai, Kecamatan Sepau. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sirna setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti kata waktu semua lihat, bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berubah. Jadi oleh orang-orang yang di mana
menyediakan di sana. Yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunat masal. Kalau tadi kita akan lakukan bagian zakat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekilas bagaimana perjalanan kami dalam mendistribusikan Al-Qur'an. Bapak Ibu bisa bersama-sama kami dalam membantu mendistribusikan Al-Qur'an. Insyaallah nanti boleh next please. Ada, nah ini satu buah mushaf Al-Qur'annya seperti ini. Insyaallah nanti akan kami hantarkan kepada saudara kita dan kita akan cukupkan untuk saudara-saudara kita yang di sana. Ini satu buah mushaf Al-Qur'annya Rp150.000. Nah, yang pertama termasuk biaya cetak dan pengadaan Al-Qur'an, yang kedua termasuk biaya distribusi sampai ke tempat kami, yang ketiga juga termasuk dengan biaya pembinaan. Nah, jadi seperti tadi saya bilang bahwasanya Quran yang kita distribusikan tidak mungkin dapat digunakan kalau kita tidak ajarkan kepada mereka cara membaca Al-Qur'an. Jadi di setiap Qur'annya ada nama para wakifnya, misalnya Bapak Kartiman Priyatna misalnya. Nanti di setiap mushafnya akan kita catatkan nama-nama para wakif semua. Seperti itu. Adapun nanti mungkin saya akan cepat sedikit karena waktunya sudah masuk Isya. Ada paketnya, yang pertama paket 100 mushaf nilainya 15 juta rupiah. Bapak Ibu yang ingin berwakaf 100 mushaf silakan nanti menghubungi tim kami persilahkan. Yang kedua ada paketnya 50 mushaf nominalnya 7.500.000 rupiah. Nanti di setiap Qurannya Bapak Ibu bisa menuliskan 50 anggota keluarganya misalnya. 25 dari istri, 25 dari suami juga boleh, atau nanti buat almarhum, almarhumah, kemudian juga buat anak, saudara yang lain juga boleh seperti itu. Yang selanjutnya ada paket 20 mushaf, next lagi Mas, 10 mushaf, dan kemudian yang terakhir ada paket 5 mushaf. Nah nanti mungkin ba'da sholat Isya nanti Bapak Ibu bisa pilih berapa paket yang diambil, nanti bisa menghubungi tim kami yang tadi telah membagikan brosur. Ada 3 cara berwakafnya. Yang pertama dengan cara transfer. Tadi telah dibagikan brosur, Bapak tinggal lihat ada di situ ada nomor rekening, bisa ditransfer. Nanti jangan lupa setelah ditransfer dikonfirmasi ke nomor yang ada stempelnya di belakang. Yang kedua dengan cara tunai. Nanti mungkin ba'da sholat Isya tim kami masih menunggu di sini sampai jam 7:30. Bapak Ibu bisa pulang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga dengan cara dijemput wakafnya. Walaupun belum hari ini, mungkin bulan depan Bapak Ibu bisa berniat terlebih dahulu. Mudah-mudahan ketika kita berniat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan rezeki bagi kita. Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat kesalahan kata yang menyinggung Bapak Ibu semua, saya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.